orang asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan banyak terima kasih selama aksi pertama di hari Selasa dan hari Kamis ini ya. Puji Tuhan pemerintah bisa membuka ruang untuk menerima kami walaupun kami ada perwakilan utusan kabupaten kota yang hari ini ketemu di Hotel Vega. Jadi pertemuan hari ini kita sudah menyampaikan aspirasi yang apa yang kita bawa, yaitu pertama pendataan yang selama kita jalankan selama kurang lebih 1 bulan 1 minggu dari bulan Maret sampai bulan April. Jadi data itu yang kita melaporkan ke pemerintah bahwa angka pengangguran di Provinsi Papua Barat Daya ini masih banyak supaya data ini kita serahkan supaya pemerintah bisa menunjukkan arah kebijakan dalam arti untuk prioritaskan penanganan asli Papua. Jadi yang besok ke depannya macam CPNS. CPNS ini ya, bagaimana provinsi yang baru ini bisa membuka peluang untuk sebesarnya kepada anak Papua. Kami dari Wadah ini mendorong supaya pemerintah bisa membuka CPNS tahun ini yang pertama kali di provinsi yang baru ini 100% harus mengakomodir anak asli Papua. Itu adalah aspirasi kami yang kami mendorong ke pemerintah. Ya, tadi data yang kami serahkan adalah berjumlah 1.232 orang. Itu data dalam 1 bulan pendataan. Makanya kita pendataan sistem online. Jadi tadi pemerintah sudah sampaikan bahwa kalau bisa kami dari Wadah ini untuk coba untuk mendata semua. Jadi nanti dalam 1 minggu ke depan ini kami ada ketemu dengan seluruh kabupaten kota, bupati se-Papua Barat Daya, dan kita bicara terkait pendataan ini lagi. Pendataan ini terus nanti setelah data ini terus dari hasil ini dan besok ada penerimaan CPNS ini nanti akan perwakilan dari kabupaten kota itu dan kami dari tim ini dengan pemerintah sama-sama ke Menpan. Dan kita bicara terkait formasi. Udah, itu kan dari tadi kita sudah ketemu ya, dengan kelompok pencari kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Nah, kita sudah menjelaskan apa yang telah diatur dalam regulasi. Regulasinya sudah jelas. Jadi tuntutan yang 100% itu tidak mungkin bisa kita penuhi karena aturannya undang-undang maupun PP itu menyatakan 80% dan 20%. Ya, kalau kita mau berubah itu berarti kita harus berubah aturannya. Itu butuh waktu dan itu bukan domainnya pemerintah provinsi, itu domainnya pemerintah pusat. Ya. Dan adik-adik kita sudah bisa memahami kondisi itu. Ya. Yang kedua, dalam waktu dekat kita akan mengundang Bupati Wali Kota untuk membicarakan formasi pegawai yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga karena ada yang menjadi wewenangnya Bupati Wali Kota, ada yang menjadi wewenangnya Gubernur. Tidak semua gubernur bisa menjawab semua itu karena masing-masing punya otonomi masing-masing. Kabupaten kota juga punya otonomi, provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Ya, sejak awal saya sudah sampaikan hanya 800 orang. Tapi ada juga formasi di kabupaten kota, ini yang harus dibicarakan ya, supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindak lanjuti dan pasti dalam rapat Forkopimda kemarin kita juga sudah sepakat, kita juga sudah bicarakan tentang isu ASN ini ya, isu penerimaan ASN, dan kita nanti bersama dengan setelah rapat dengan Bupati Wali Kota kita akan menghadap ke Menteri Menpan RB ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita setelah mendengar aspirasi dari teman-teman pencari kerja OAB yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Harus berubah aturan kan tidak mudah itu bukan domainnya. Jadi saya tidak pada posisi memberikan jawaban itu karena itu aturan hukum ya. Jadi itu aturan hukum, itu domainnya pemerintah pusat. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 dan Undang-Undang PP 106 itu sudah memberikan ketegasan tentang itu 80% berbanding 20%. Sekarang bagaimana yang kita perjuangkan supaya 80% betul-betul
sepenuhnya untuk OAP. Itu yang harus diperjuangkan sama-sama. Bukan lagi merubah yang Sudah ada. menjadi 100% lagi ya. Karena faktanya kan yang 80% juga biasa tidak bisa diisi semua karena ada standar yang harus dipenuhi. Ya ini yang sekarang sedang kita pikirkan, kita mau desain supaya 80% bisa optimal dimanfaatkan untuk calon-calon pencari kerja, ASN dan OAP. Tanggal 22 berarti tetap diumumkan, berarti bersamaan gitu ya? Tanggal 22 akan diumumkan. Kita mau rapat dulu nanti dengan Bupati Wali Kota. Ya. Siap.